Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini untuk teman-teman yang baru ingin merintis atau memulai budidaya jamur ya. Dimulai dengan pembuatan kumbung. Itu cukup mempengaruhi proses keberhasilan dari budidaya jamur itu sendiri. Jadi pembuatan kumbung itu harus sesuai dengan memang SOP-nya ya. Di budidaya jamur itu ada SOP. Yang pertama seperti kumbung ya. Kumbung itu harus sesuai dengan aturan yang ada ya. Jadi jangan asal-asalan membuat kumbung. Contohnya ini ya. Karena kita berada di daerah yang panas ya, maka pembuatan kumbung kita seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini kumbung kita ya. Jadi kumbung itu bagian-bagiannya seperti ini. Ada kumbung dalam ya. Kumbung dalam ini yang kita tanami dengan diberi media nanti ya. Itu di sini ini rak ini. Ini kumbung dalam ini. Ini kumbung dalam kita ada 2 rak ya. 1, 2. Sedangkan ada tingkatan 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 itu rak. Nah, selain kumbung dalam ya, ini juga ada kumbung luar. Ini kumbung luar nih. Jarak antara kumbung dalam dan kumbung luar yang bagus itu usahakan sampai dengan 1 meter gitu. Karena nanti kumbung dalam di sini akan ada plastik beningnya ya. Ada plastik yang bening. Kemudian di luar nanti ada plastik yang hitam. Fungsinya 2 plastik itu yang pertama ya, untuk menjaga kelembapan, menjaga suhu di dalam kumbung. Karena kalau hanya 1 plastik ya, itu suhu di dalam susah untuk kita rekayasa. Sehingga kalau 2 plastik lebih mudah. Kenapa? Karena kita daerah panas ya. Kalau cuma 1 plastik di luar dingin ya di dalam ikut dingin. Di luar panas dia di dalam juga ikut panas. Nah, kenapa ini 1 meter jarak sini antara kumbung 1, kumbung dalam dan kumbung dalam dan kumbung luar? Nanti plastik itu adalah 50 cm dari ini minimal dari kumbung dalam ya. Dari pilar ini 50 cm. Kemudian jarak antara plastik bening dan plastik hitam juga 50 cm gitu. Jadi antara plastik hitam dan plastik putih itu akan ada jarak ya. Akan ada jarak. Nah, ini contohnya ya. Ini atas ya. Itu antara plastik hitam dan plastik putih ada jarak. Ini malah lebih lebar dari 50 cm. Ini sebenarnya mencapai sekitar 1 meteran lah ini. Karena ini saja sudah 50 cm. Nah, fungsinya jarak ini antara ya plastik bening dan plastik gelap ini fungsinya adalah untuk menstabilkan suhu di dalam. Kalau di luar panas seperti saat ini panas banget ini. Maka panas itu hanya akan mengenai ini tirai luar ya. Terus panas akan masuk ke dalam. Tetapi dia tidak langsung masuk ke sini. Nah, nanti fungsinya inilah di sini udara di sini untuk mensterilkan suhu yang ada di sini. Sehingga ketika panas masuk di sini lebih steril lagi ya. Suhunya lebih menurun, lebih di bawah yang di luar. Kemudian ketika masuk ke sini, ke dalam ini sudah bisa dinetralisir ya. Ya sudah bisa dinetralisir sehingga suhu di dalam kumbung nanti merupakan suhu yang dimaklumi ya, suhu yang memang diperlukan untuk jamur. Dan memang ada beberapa kasus di dalam masih tetap panas seperti kumbung saya yang ini karena memang terlalu mepet antara plastik hitam dan plastik putih. Tuh lihat nih, mepet sekali. Makanya ini kita kasih seperti ini, kita kasih bambu dia di bawahnya supaya ada ruangan, ada ruangan untuk netralisir suhu. Dan ini pun masih kita tambah dengan ini karena paranet ini dia itu langsung terkena panas itu fungsinya ya, jarak ini kumbung luar ini. Nah, itu ya, ini contohnya ya, ini kumbung dalam, ini kumbung luar, ini bagian memanjangnya kita. Jadi jaraknya usahakan minimal ada 1 meter. Ini mungkin masih sekitar 70-an cm lah, tapi yang bagus itu 1 meter ya. Ini dan ini ada jarak antara ini, antara rak nomor 1 ya dengan rak nomor 2 dengan 3. Jarak ini yang bagus adalah minimal 70 cm ya. Untuk jarak ini memang tinggi, seperti ini pun tinggi ya. Ini saya nanti kesusahan ini untuk menata, untuk memanen kesusahan. Di sana tidak sampai, di sini masih sampailah untuk panen. Nah, tetapi saya tetap nekat seperti ini karena kita hanya mencari hasil kan. Kita mencari hasil. Untuk apa kita mencari mudahnya kita untuk menanam jamur ya, supaya kalau misalnya di sini dia lebih pendek lagi atau bawah kita pendekkan lagi ya, itu mudah kita manennya. Kita untuk menata itu juga mudah, untuk menyusun media ya. Tetapi kalau prinsipnya saya tidak mencari mudah untuk saya ya, tetapi mencari gimana caranya itu
bisa maksimal itu. Makanya nanti mungkin saya membuat ini, membuat apa, yang saya gunakan untuk panen di atas ya, seperti bangku ya, tetapi nanti mungkin tidak bangku ya, nanti kita lihat. Nah ini memang saya buat tinggi, tujuannya karena ini hanya 4 rak ya. Ini nanti akan sama seperti 5 rak, tapi bawah itu bisa kita tanami ya. Kita bisa kasih jari-jari seperti ini lagi ya. Kita ganjal pakai batako atau bambu dan lainnya. Kita taruh ini lagi media. Dan mungkin nanti yang sebelah sana saya hanya membuat untuk 3 rak aja. 1, 2, 3 itu. Ya hanya 3, nggak sampai 4. Karena yang bawah nanti bisa kita manfaatkan. Jadi kalau ini 3 berarti jangan bawah itu 4. Itu. Dan ini kita lebarkan ya. Jadi kalau membuat kumbung ini semakin lebar ya, maka jarak ini juga harus semakin tinggi. Ini 70 karena ini lebar. Mungkin untuk yang ini lebih pendek 65 cukup ininya. Apa jarak bawah ke atas itu 65 cukup, mungkin itu cukup. Nah, itulah fungsinya itu. Karena kadang banyak orang ya yang berkomentar, oh, karena tidak sama dengan punya dia, itu tidak sama. Tetapi tujuannya dulu ya. Kalau saya membuat kumbung ada tujuannya, tidak hanya saya asal buat itu seperti itu, tidak. Jadi ada tujuannya. Seperti ini orang bilang kan lebar banget nih ya, jaraknya lebar banget ini. Ini 120 cm. Kalau orang itu paling lebar hanya 100 cm. Itu. Terus ini terlalu tinggi. Nah, padahal antara lebar ini dengan tinggi ini ada hubungannya. Itu. Jarak ini dengan tanah ada hubungannya itu. Sehingga tidak asal buat. Kalau kita buat itu memang dipikirkan ya. Tidak asal buat. Kalau ini lebar, otomatis jangkauan hawa atau suhu ya, suhu kelembapan itu ketika ini lebar di tengah ini susah dikondisikan itu. Nah biar tengah bisa dikondisikan, karena ini kan akan mengeluarkan panas semua, sehingga untuk hawa sedangnya itu tidak sampai ke tengah, maka tengah nanti akan susah tumbuh. Nah biar tengah bisa tumbuh, maka ini jarak ini yang kita tinggikan, kita tambah. Yang atas sendiri itu malah 90 gitu. Nah atas sendiri tapi masih bisa terjangkau ya. Untuk atas sendiri 90. Kenapa 90? Karena semakin ke atas itu suhunya semakin tinggi. Nah makanya setiap saya buat ini memang sudah dipikirkan. Tidak asal buat itu tidak. Karena kalau orang yang tidak tahu, di atas itu malah justru raknya semakin kecil, jaraknya semakin sempit. Nah itu kan nggak sesuai. Harusnya yang sempit itu yang di bawah. Bawah itu lebih sempit. Kenapa? Karena suhu di bawah lebih dingin, kelembapan di bawah itu lebih kering, itu cenderung lebih kering. Jadi kalau dia disempitkan yang di bawah ya insya Allah untuk panas di bawah bisa stabil gitu kan. Tapi kalau yang di atas disempitkan, semakin mepet ke plastik segala macam, ya itu susah. Yang di atas, pengalaman untuk di atas itu susah tanami. Ya sama, saya juga seperti itu. Makanya sekarang saya tidak tanam, walaupun saya ada 5 rak itu di atas itu tidak saya tanam semua. Karena memang atas itu fungsinya untuk netralisir suhu tadi biar tidak over. Namanya suhu panas itu dia pasti naiknya ke atas. Itu udah mulai pecah ya. Ini lambat ini kemarin pembuatannya karena hanya disambi-sambi. Yang bagus itu sekali turun ya terus gitu kan, jalankan terus. Jadi tidak lama. Biasanya teman-teman itu yang borongan itu 2 hari selesai untuk buat kumbung. Itu. Inilah contohnya Pak ya. Bu, nah ini kan jaraknya 1 meter ini. Ini untuk raknya, ini untuk jarak. Memang yang bagus seperti ini, jaraknya jauh itu. Karena nanti kalau semakin jauh hasilnya juga semakin bagus. Itu saya kumbung 2 itu yang jaraknya jauh ya, yang pinggir itu sesuai dengan SOP ya, alhamdulillah masih bagus. Tapi yang satu yang paling sana itu yang paling susah itu untuk kita kondisikan, karena memang di dalam semakin sempit ya, kita susah untuk mengkondisikan keadaan di dalam, susah untuk memanipulasi suhu dan kelembapan itu. Jadi itu Bapak ya. Nah ini kenapa saya taruh 2 ini, jadi ada 1 tiang di tengah, kemudian ada 2 penyangga di samping kanan kiri. Ini kalau itu kan 1, itu 1 karena itu pinggir, ini tengah 2. Karena memang beban terbesar di tengah. Dan ini 2 pun orang kalau asal ngomong biasanya boros itu terlalu banyak. Nah, tapi saya kan memang ada tujuannya untuk membuat ini. 1, rak saya lebar. Kalau saya dibuat seperti kumbung saya sebelumnya yang hanya 1 seperti itu, ya ini bisa amblas ya. Bisa coklek kalau orang sini bilang. Maka saya buat 2 sebagai penahan, dan alhamdulillah memang lebih kuat kalau 2 itu ya. Yang sudah membuktikan itu lebih kuat, maka saya buat 2. Jadi tidak asal membuat, memang kita buat ada tujuannya, enggak asal-asalan. Bahkan di sini ini kemungkinan baru saya yang pakai. Ini kan untuk penyangga ini, sepatu ini ya. Ini dia ada apa namanya, ros di sini ya. Kalau pringkil ros ya apa ya. Nah, ini kan enggak ada. Jadi otomatis air masuk.
saya kalau macam ini ya, ini saya di sini saya kasih lubang kecil saja. Kayak ketang segini nih, satu kelingking ya, pojok kelingking lah. Tujuannya apa? Supaya air yang menggenang di sini dia keluar. Dia nggak menggenang. Kalau menggenang di sini, periode tanam ini dia ada virus, ada penyakit ya. Dia terbawa dalam air. Walaupun nanti kita uapi ini bisa jadi nggak mati. Karena di dalam sini ya, dia suhunya lebih dingin, lebih ini stabil ketimbang di luar. Walaupun kita uapi 20 sampai 60 ya, di dalam sini nggak ngaruh. Dan ini nanti virus akan nyebar. Maka ini kita kasih lubang nih. Di sini ada lubang ya. Beda dengan yang ini. Kalau ini kan dia udah pas di atas ini, maka kita nggak perlu. Tapi justru yang seperti inilah ini nih, ini kita kasih lubang sampai sini. Ini juga itu ada tujuannya. Jadi biar kita lebih lebih hati-hati dalam buat kumbung ya, seperti itu. Dan ini memang saya buat sekokoh mungkin itu. Bahasa ada teman yang mengatakan ini kumbung terkuat di bumi kemarin ya. Ya tidak apa-apa, memang kita tujuannya untuk seperti itu. Dan saya tidak tanggapi terlalu serius ya. Mereka walaupun bercanda ya, saya juga bercanda itu. Artinya itu bukan hal yang terlalu serius lah ya. Artinya saya memang usahakan seperti itu. Kumbung ini jadi sekuat mungkin lah. Itu nggak goyang. Kalau kita gini kan ini nggak goyang. Itu juga aman itu. Nah, itu ya teman-teman untuk kumbung. Jadi memang untuk pembuatan kumbung harus direncanakan secara matang apa tujuannya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.